Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Atala Raniansira, Febrios Fernandes Sinaga, Husnul Maisah, Imam Ardi Salam, dan Putri Oktaviani akan mempresentasikan atau membahas isi jurnal penelitian sebagai salah satu tugas pengganti laporan praktikum evaluasi nilai gizi pangan yang berjudul Aktivitas Anti-Hiperglikemia Ekstrakulit dan Daun Surian atau Tona sinensis pada tikus diabetes Prague-Dawley yang diinduksi streptozotocin. Next. Next. Nah, ini merupakan table of content dari jurnal penelitian yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan membahas mengenai diabetes. Jadi diabetes ini merupakan suatu gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia yang dihasilkan dari kurangnya insulin dalam tubuh atau kegagalan sel-sel tubuh untuk merespon sirkulasi insulin. Nah, menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2013 memeriksa pada anak usia kurang lebih 15 tahun didapatkan hasil sekitar 30,4% itu didiagnosa menderita penyakit diabetes. Next. Hipoglikemia. Lalu adanya penggunaan dosis yang tidak tepat untuk insulin atau obat anti-diabetes itu justru dapat menyebabkan efek samping atau komplikasi yang paling umum, yaitu komplikasi hipoglikemia. Nah, biasanya penyakit hipoglikemia ini ditandai dengan munculnya gejala seperti perubahan mood, gemetar, pucat, keluar keringat dingin, pusing, penglihatan kabur, gelisah, sakit kepala, lelah, dan lapar. Dan oleh sebab itu diperlukan obat alternatif anti-diabetes yang tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi tubuh. Dan pada penelitian ini bisa kita lihat di PPT, sampel obat yang diteliti yaitu tanaman herbal dari ekstrak daun surian. Next. Tujuan penelitian. Nah, pada jurnal penelitian yang kami bahas terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama itu menguji aktivitas anti-hiperglikemik ekstrak kulit dan daun surian secara in vivo pada tikus diabetes. Dan yang kedua yaitu mengetahui dosis tepat untuk menurunkan kadar glukosa darah tikus diabetes. Next. Baik, jadi di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama ada bahan, alat dan bahan, di mana bahan yang digunakan adalah kulit surian dan daun surian. Menggunakan pelat etanol 70%, Aquades, tikus Prague-Dawley, streptozotocin, dibenklamin, ransum, laten WNF 10%, dan alat yang digunakan adalah oven, macerator, glucodr plus AGN 3000, pisau scalpel, vakum, kaset tisu, cetakan, bunsen, freezer, gelas ukur, dan layer. Nah, di sini tersedia desain, tempat, dan waktu. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan eksperimental dengan rancangan yang digunakan adalah rancangan lengkap atau LAL. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penelitian Geokimia ITB dan Laboratorium Hewan Coba PT Bimana Indomedical pada bulan Desember 2016 hingga Juli 2017.
sini terdapat tahap penelitian. Yang pertama ada ekstraksi, di mana ekstraksi ini digunakannya kulit dan daun durian memiliki dua tahapan. Yang pertama yaitu ada persiapan yang dilakukan dengan cara pengeringan dalam oven dengan suhu 40 hingga 50 derajat Celcius selama 4 hingga 5 hari. Nah, sampel yang sudah dikeringkan kemudian digiling hingga berukuran 20 hingga 100 mesh yang berbentuk serpihan serbuk. Nah, setelah itu dilakukan maserasi. Sampel dilakukan dengan merendam sampel dalam pelarut etanol 70% dengan pembanding 1:10. Proses ini dilakukan dengan macerator selama 3 kali 24 jam. Kemudian ekstrak sampel tersebut didiamkan selama 24 jam. Maserat yang didapat dipisahkan, dilakukan penggantian pelarut dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang kedua ada rancangan percobaan. Dengan rancangan percobaan ini dilakukan selama 2 minggu hingga mencari dosis yang efektif dari ekstrak kulit daun durian yang terpilih. Yang ketiga ada pengolahan dan analisis data. Di sini tersedia jumlah dan cara pengambilan sampel, di mana jumlah sampel itu terdapat 28 ekor tikus. Nah, cara pengambilan sampelnya itu darah sampel diambil dari vena ekor tikus yang puasa selama 6-8 jam dengan alat ukur glukosa darah yaitu glukometer. Pengukuran kadar glukosa tikus puasa dilakukan pada hari 0, 2, 9, dan 14. Setelah injeksi streptozotocin, semua tikus diamati untuk berat badan dan konsumsi pakan pada hari ke-7, 0, 2, 9, dan 16. Menurut WHO, tikus dinyatakan diabetes. Kadar gula darah puasa kurang lebih 200 mg per dl. Pada penggunaan dan analisis data, hasil yang didapat dianalisis dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan metode rancangan tersebut. Nah, dari data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA atau Analysis of Variance pada selang kepercayaan 95% dan taraf alfa 0,05%. Dengan ujian lanjut yang digunakan yaitu uji Duncan. Semua data dianalisis dengan program SPSS. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana kita akan membahas bobot sampel pada bobot badan tikus. Nah, sebelum dilakukan penelitian, tikus-tikus ini diberi masa adaptasi selama 7 hari. Nah, pada masa ini semua kelompok tikus bobot badannya itu naik, mengalami peningkatan signifikan pada taraf nyata P kecil dari 0,05 atau 95%. Nah, pada hari H0 semua kelompok kecuali kelompok normal diinjeksi dengan streptozotocin hingga hari kedua selama 48 jam. Yang terjadi penurunan yang cukup signifikan pada taraf nyata, dan semua kelompok kecuali kelompok normal mengalami penurunan bobot badan yang tidak signifikan. Pemberian perlakuan dilakukan selama 14 hari pasca diabetes, dari hari kedua hingga hari ke-16. Selama 14 hari, bobot badan diukur sebanyak 2 kali, yaitu pada hari ke-9 dan hari ke-16. Selama 16 hari pasca injeksi streptozotocin, kelompok normal mengalami peningkatan bobot badan sebesar 6,4%, sedangkan kelompok lainnya mengalami penurunan bobot badan. Next slide, please. Next. Kemudian kita mengukur rata konsumsi pakan tikus selama percobaan. Konsumsi pakan juga dilakukan masa adaptasi. Selama masa adaptasi ini, kelompok normal K150, K300, D150, dan D300 mengalami konsumsi pakan yang meningkat secara signifikan. Sedangkan kelompok negatif dan kelompok positif tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Selama 48 jam pasca injeksi streptozotocin, penurunan konsumsi pakan pada semua kelompok tidak berbeda nyata pada taraf 95%. Pasca dinyatakan diabetes, selama proses perlakuan, konsumsi pakan semua kelompok pada hari ke-9 mengalami penurunan dibandingkan hari kedua. Hal ini disebabkan oleh tikus yang selalu merasa lapar sebagai akibat dari diabetes. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi, tikus memerlukan konsumsi pakan yang lebih banyak sebagai sumber glukosa. Sedangkan pada hari ke-16, kelompok normal tidak mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan hari ke-9. Sebaliknya, kelompok yang lainnya mengalami penurunan konsumsi pakan yang signifikan dibandingkan hari ke-9. Nah, peningkatan bobot badan yang disertai dengan nafsu makan yang tinggi menunjukkan tikus telah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak mengalami stres. Menurut Santoso dan Pramadi, stres ini dapat mempengaruhi pola makan pada tikus, di mana dalam keadaan stres, tikus dapat mengonsumsi pakan yang mengalami penurunan konsumsi pakan yang berbanding lurus dengan penurunan bobot badan. Slide sebelumnya, please. Nah, selama perlakuan, kelompok normal mengalami peningkatan bobot badan dan kelompok negatif mengalami penurunan bobot badan. Slide sebelumnya, Febrios. Ya. Nah, selama proses perlakuan, kelompok normal mengalami peningkatan bobot badan. Kelompok negatifnya mengalami penurunan bobot badan. Menurut Soken et al. Pada tahun 2008, hal ini disebabkan karena tikus dalam kondisi hiperglikemik yang menyebabkan peningkatan glikosilasi, sehingga terjadi kelainan biokimia dan morfologi berkat struktur protein, sehingga menyebabkan komplikasi diabetes pada tikus. Untuk kelompok kontrol positif, yang diberikan glibenclamid mengalami penurunan bobot badan yang disebabkan oleh ekskresi glukosa. Dan untuk kelompok ekstrak K150 memiliki kemampuan mempertahankan bobot badan yang lebih baik dibandingkan kelompok ekstrak lainnya. Hal ini mengindikasi pemberian perlakuan selama 14 hari dapat menjaga stabilitas konsumsi pakan, dan ekstrak kulit dan daun surian ini dapat memperbaiki kondisi tikus diabetes. Next. Kadar glukosa darah puasa selama percobaan. Kadar glukosa darah puasa dihitung pada hari ke-0, 2, 9, dan hari ke-16. Kadar glukosa pada hari ke-0 berada pada kisaran 5, yaitu 81 hingga 121 mg per desiliter. Selama 14 hari pemberian ekstrak yang dimulai dari hari ke-2 hingga hari ke-16, kelompok ekstrak mengalami penurunan kadar glukosa tertinggi terdapat pada kelompok K150 dan D300 sebesar 72,83% dan 70,61%, yang diikuti oleh kelompok K300 sebesar 61,63% dan D300 sebesar 46,6%. Sedangkan kelompok KN dan KT juga mengalami penurunan, namun tidak sebesar kelompok ekstrak. Pengukuran kadar glukosa pada hari ke-0 dilakukan untuk membuktikan bahwa tikus yang digunakan dalam keadaan normal lalu diinjeksi dengan streptozotocin atau STZ agar tikus mengalami diabetes mellitus. Pemberian STZ pada hari ke-0 dilakukan secara intraperitoneal dengan dosis tunggal 50 mg per kilogram BB di dalam pelarut bakteritas yang disiapkan dalam keadaan fresh. Lalu selanjutnya pada hari kedua atau 48 jam pasca injeksi STZ,
kelompok mengalami peningkatan kadar glukosa hingga lebih dari 300 mg per desiliter. Peningkatan kadar glukosa menunjukkan bahwa tikus telah mengalami diabetes mellitus setelah diinjeksi dengan SPZ selama 48 jam. Menurut WHO, tikus dinyatakan diabetes jika kadar gula darah puasa lebih atau setara dengan 200 mg per desiliter. Kadar glukosa kelompok normal tidak mengalami perubahan, yang berarti kadar gula darah puasa normal berada di kisaran 50 hingga 130 mg per desiliter. Penurunan yang terjadi pada kontrol positif disebabkan oleh pemberian glibenclamid yang merangsang eksositosis insulin sehingga dapat meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel. Kadar glukosa K150 pada hari ke-9 mengalami penurunan hingga berada pada kisaran normal. Hal ini mengindikasikan ekstrak K150 memiliki aktivitas anti-hiperglikemik yang tinggi. Kelompok ekstrak lainnya juga mampu menurunkan hingga kadar normal, namun tidak terlalu signifikan. Hari ke-16, kelompok K150 dan D150 mampu menurunkan hingga berada pada kisaran normal. Sedangkan K300 dan D300 juga mampu menurunkan kadar glukosa, namun tidak sebesar K150 dan D150. Hal ini mengindikasikan bahwa selama 14 hari pemberian perlakuan kelompok ekstrak memiliki aktivitas anti-hiperglikemik. Next. Kesimpulan yang bisa kita dapat pada jurnal kali ini adalah dosis terbaik ekstrak etanol kulit dan daun durian yang dapat menurunkan kadar glukosa darah adalah 150 mg per kilogram BB, masing-masing sebesar 72,83% dan 70,61%, dan mampu mempertahankan bobot badan tikus sebesar 17,7% dan 25,3%. Perlu penelitian lebih lanjut tentang komponen bioaktif daun durian dan mekanisme penurunan kadar glukosa dalam darah tikus diabetes induksi streptozotocin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.